Sobat Islampedia, kisah menghidupkan kembali makhluk yang telah mati juga dialami oleh Nabi Ibrahim. Atas izin Allah, dari tangan Nabi Ibrahim, 4 ekor burung yang telah dipotong dan dipisah ke beberapa bukit dapat hidup kembali. Kisah ini Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Mukjizat Nabi Ibrahim terjadi ketika para penduduk kerap mengejeknya karena berdakwah mengenai hari kebangkitan. Mereka mempertanyakan bagaimana Allah bisa menghidupkan kembali mayat yang telah menjadi tulang belulang di hari kiamat kelak. Mereka memandang hal itu tidak masuk akal. Nyatanya, cemoohan tersebut membuat Nabi Ibrahim gundah. Oleh karena itu, karena ingin keimanan dalam hatinya semakin mantap, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk ditunjukkan cara menghidupkan makhluk yang telah mati. Lalu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 ekor burung dan memotong-motongnya menjadi beberapa bagian. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mencincang tubuh burung-burung, mengacaknya, dan meletakkannya di puncak bukit, beliau memegang kepala masing-masing di tangannya. Kemudian Allah perintahkan Ibrahim untuk memanggil burung-burung tersebut. Keajaiban yang tidak dapat dinalar manusia terjadi. Nabi Ibrahim melihat bulu-bulu burung itu berterbangan, berkumpul saling menyempurnakan. Kucuran darah yang telah tertumpah bertemu kembali ke kadar yang sesuai. Sobekan dan potongan-potongan daging yang telah tersayat kembali menyatu membentuk tubuh. Demikian pula tiap-tiap anggota badan burung itu kembali ke posisinya semula, tersambung membentuk tubuh yang utuh. Setelah mampu tegak berdiri, burung-burung itu datang menjemput kepala mereka di tangan Nabi Ibrahim. Apabila yang mereka temui bukan kepala mereka, mereka menolaknya. Namun apabila mereka dapati bagian yang beliau pegang itu kepala mereka, dengan kuasa Allah Azza wa Jalla, bagian tubuh itu bersatu. Sobat Islampedia, mukjizat. Mukjizat adalah amrun kharikun lil 'adah. Sebuah perkara yang dia itu di luar dari nalar manusia, yang tidak biasa dilakukan oleh manusia. Dan mukjizat ini diperuntukkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para nabinya dan tidak untuk yang lain. Di antaranya ada yang menurut akal manusia itu tidak masuk di akal, tetapi di antaranya mungkin ada yang di masanya itu selaras dan membantu. Contoh, ketika Nabi Musa alaihi salam sebelum datang kembali ke Mesir, tiba-tiba di dataran Sinai melihat ada api di atas bukit. Lalu Nabi Musa naik ke atas. Begitu sampai di atas, ternyata di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menemui Nabi Musa dengan kalamnya. Lalu kala itu Nabi Musa diminta untuk melemparkan tongkatnya yang tiba-tiba menjadi ular, memasukkan tangannya, dan ketika keluar memiliki cahaya. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan bahwa ini akan menjadi bekalmu berdakwah kepada Firaun. Dan ternyata betul, ketika berdakwah kepada Firaun, Firaun menyiapkan tukang-tukang sihir yang ada di sana. Dan ternyata apa yang menjadi bekal itu tadi menjadi senjata pamungkas bagi Nabi Musa. Yang kedua, ada mukjizat itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada nabinya untuk menyelamatkannya dari segala macam bentuk keburukan musuh-musuh Allah dan musuh nabinya. Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan api yang sudah disiapkan Namrud itu menjadi dingin, sehingga terselamatkanlah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada juga yang mukjizat itu diberikan untuk menjadi azab. Di antaranya doa para nabi. Doa Nabi Lut meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab kaumnya, kaum yang kala itu keluar dari kodratnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan azab yang sangat mengerikan. Sampai kala itu malaikat Jibril diminta untuk menyampaikan kepada Nabi Lut, jangan kau lihat ke belakang, jangan kau lihat ke belakang, karena ini akan Allah berikan azab yang sangat mengerikan. Dan kepada kaum itu, Sodom dan Gomorrah, Allah berikan azab yang luar biasa. Itulah bentuk mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada para nabi. Sobat Islampedia, selain menghidupkan orang yang telah mati, Nabi Isa juga dikenal dengan berbagai macam mukjizat di luar nalar manusia, termasuk menurunkan makanan dari langit. Kisah ini terjadi saat Nabi Isa dan kaumnya harus menghadapi tantangan karena penolakan dari Bani Israel terhadap ajaran dakwahnya. Nabi Isa kemudian melakukan dakwah ke beberapa tempat yang sangat berbahaya dan penuh ancaman.
Hal ini menjadikan Nabi Isa dan para pengikutnya sangat sulit untuk memperoleh bahan makanan dan kerap mengalami kelaparan. Para pengikut Nabi Isa lantas bertanya, apakah dirinya bersedia meminta Allah untuk menurunkan hidangan dari langit bagi mereka? Hal ini tidak langsung disetujui. Nabi Isa meminta para pengikutnya agar dapat berusaha terlebih dahulu. Setelah itu, barulah Nabi Isa berdoa pada Allah seperti yang tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan-Mu. Quran Surat Al-Maidah ayat 114. Lalu turunlah makanan besar dari celah dua awan, satu awan di atasnya dan satu awan di bawahnya. Mereka pun memakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mukjizat Nabi Isa itu. Sobat Islampedia, kemampuan menurunkan makanan yang dimiliki oleh Nabi Isa ternyata juga dimiliki oleh sosok ibundanya, yakni Siti Maryam. Sebagai sosok perempuan yang dimuliakan oleh Allah, Siti Maryam memiliki karomah yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Para ahli tafsir mengatakan, ketika itu Nabi Zakaria menempatkan Maryam di tempat mulia yang terletak di dalam rumah ibadah, dan tidak ada yang dapat menemuinya selain Zakaria. Maryam senantiasa mendirikan ibadah kepada Allah di tempat itu, siang ataupun malam. Ia dikenal memiliki sifat yang mulia dan baik sebagai seorang pelayan rumah suci di Yerusalem. Namun, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke tempat mihrab Siti Maryam, ia mendapati di sisi Maryam ada rezeki berupa buah-buahan yang seharusnya ada pada musim panas, padahal pada saat itu adalah musim dingin. Begitu juga sebaliknya, ketika musim panas, ia dapati di sisi Maryam adalah buah yang seharusnya ada pada musim dingin. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Quran Surat Ali Imran ayat 37.